Bahas HP bekas itu seru banget ya, apalagi kalau misalnya produknya itu masih bagus banget, hampir sempurna, kayak Redmi 5 yang aku pegang kali ini. Harga bekasnya untuk masing-masing varian itu nggak terlalu beda jauh. Aku nyontek ya. Untuk RAM 2 GB internal 16 GB itu kisarannya di sekitar 500 sampai 650 ribu. RAM 3 GB internal 32 kisarannya di sekitar 600 sampai 750 ribu. Terakhir RAM 4 GB dan internal 64 GB itu agak mahal di sekitar 750 sampai 900 ribu. Tapi untuk yang varian 464 itu agak susah nyarinya karena nggak banyak orang yang jual varian tersebut. Lagi pula kalau harganya 750 ribu sampai 900 ribu gini, mendingan beli Redmi 5 Plus atau Redmi Note 5 yang harga bekasnya itu juga sekitar segini dengan ukuran RAM dan kapasitas memori yang sama. Tapi kali ini kita bakal fokus ke HP ini aja, Redmi 5. Dan by the way, yang aku pegang ini yang versi 332 GB yang harganya sekitar 600 sampai 750 ribu. Jadi bisa dibilang ini yang varian tengah-tengah. HP ini dirilis di Desember 2017 dengan harga 1,9 juta untuk yang varian 332 GB. Jadi bisa dibilang harga bekasnya itu sekarang nggak sampai setengah dari harga barunya. Ya wajar sih, HP ini udah rilis 5 tahun lebih yang lalu. Tapi menurutku di tahun 2023 ini HP ini tuh masih lumayan layak untuk dipakai. RAM 3 GB menurutku masih bisa dianggap standar minimal HP zaman sekarang. Buktinya HP-HP baru juga masih ada yang pakai RAM 3 GB. Misalnya Realme C03s yang punya harga 1,3 jutaan. 3 GB emang nggak besar sih, tapi waktu aku coba dengan beberapa aplikasi yang udah aku install, multitaskingnya masih bisa dibilang enak sih kalau menurutku. Ya 3-5 aplikasi gitu masih lancar banget lah. Yang nggak enak adalah ketika kita buka-buka aplikasi karena loadingnya lama. Wajar sih karena chipsetnya udah jadul banget. Snapdragon 450 octa-core 1,8 GHz. Di 2017 ini juga bukan chipset yang kencang, jadi wajar kalau di 2023 juga lambat. Tapi overall buat jalanin berbagai aplikasi menurutku masih cukup enak sih. Paling yang bikin agak ngos-ngosan itu internal storage-nya yang cuma 32 GB. Menurutku ini kurang banget ya, karena HP ku yang ini yang internal storage-nya 64 GB itu masih kurang, apalagi kalau 32 GB. Tentunya ini tergantung pemakaian juga, tapi menurutku kalau misalnya 32 GB tentunya kita nggak bisa install banyak aplikasi, apalagi kalau misalnya kalian suka main game dan gamenya itu yang besar-besar. Untungnya dia punya slot micro SD di SIM tray-nya yang sistemnya tuh hybrid. Jadi bisa ditambahin memori eksternal buat nyimpen foto dan video, sedangkan memori internalnya nanti buat nyimpen data aplikasi dan juga game-game aja. Ngomong-ngomong game, aku juga udah nyobain beberapa game di HP ini. FIFA Mobile rata kiri masih nge-lag sih, mungkin FPS-nya cuma di sekitar 20-25 FPS aja. Masih bisa dimainin meskipun buat aku pribadi ini kurang nyaman sih. Nggak rekomen buat main game ini. Game bola lainnya Dream League Soccer bisa dibilang lancar banget tanpa kendala di settingan rata kiri. Sedangkan kalau dinaikin ke rata kanan masih bisa jalan tapi nggak enak banget. Mungkin FPS-nya cuma sekitar 15-25 FPS aja. Mobile Legends settingan mantok rata kanannya di high dengan HD mode on. Masih sangat playable, nggak nge-lag sama sekali. Lancar lah pokoknya. Terus PUBG settingan grafik tertinggi ada di smooth extreme atau di balance medium. Aku lebih menyarankan di smooth extreme aja biar FPS-nya lebih tinggi. Ya di sekitar 25-30 FPS lah paling. Cukup playable sih kalau menurutku, paling FPS-nya nggak turun kalau ketemu musuh aja. Tapi masih bisa dimainin juga. Dengan catatan, waktu pertama download gamenya kan ada pilihannya tuh. Nah, aku pilih yang low spec resource pack biar gamenya lebih enteng. Genshin Impact masih bisa diinstal tapi aku nggak nyobain sampai main karena downloadnya itu gede banget, sekitar 20 GB datanya. Sedangkan HP ini kan cuma 32 GB, jadi ya ngepres banget lah, nggak cukup. Tapi overall masih cukup oke lah performanya buat multitasking. Buat game tentunya nyamannya buat yang ringan-ringan aja, agak maksa kalau mau game yang berat-berat. Versi Androidnya udah mentok di versi 8 atau Oreo, lebih jadul lagi kalau dibandingin sama Redmi 6A yang pernah kita bahas juga. Jadi tentunya aplikasi yang masih support di Play Store itu juga lebih sedikit. Tapi sejauh pemakaianku, semua aplikasi yang sehari-hari aku pakai masih bisa diinstal di HP ini. Kayak Gojek, Grab, OVO, Shopee, aplikasi-aplikasi bank, masih bisa dipakai semua. Aku cuma nemu satu aplikasi yang aku butuh dan nggak bisa diinstal di HP ini, yaitu Slack. Buat yang nggak tahu, simpelnya aplikasi Slack itu aplikasi buat chatting atau kolaboratif. Tapi biasanya dipakainya di ranah profesional, misalnya di tempat kerja atau di saat kita berhubungan sama tim di satu proyek tertentu. Nah, aplikasi ini itu nggak bisa diinstal di HP ini karena minimum requirement untuk bisa install aplikasi Slack itu harus Android 9. Jangan HP ini masih Android 8. Selain Androidnya yang jadul, desain layar dan juga desain dari HP ini itu juga jadul. Tapi jadul belum tentu jelek ya, karena kalau desainnya sebenarnya aku suka banget.
Bodi belakang dari HP ini terbuat dari aluminium yang keren banget kalau menurutku. Sedangkan frame di sekitar HP-nya terbuat dari plastik yang nggak kelihatan jelek juga. Jadi sebenarnya aku suka banget sih sama desainnya. Cuman ya nggak enaknya bahannya ini kalau misalnya udah lama kayak jelek dan kotor gini loh. Aku nggak tahu kenapa sih ini. Oh iya, dia juga punya fingerprint sensor ya. Jadi enak lah kalau misalnya kita buka HP-nya itu bisa langsung cepet aja gitu. Buat aplikasi-aplikasi bank yang loginnya pakai fingerprint juga enak. Jadi kita nggak perlu masukin password ataupun PIN dari bank kita. Layarnya tentu aja juga masih jadul ya desainnya, belum pakai poni apalagi punch hole. Ukurannya kecil juga untuk ukuran HP zaman sekarang karena cuma 5,7 inci. Buat yang doyan HP kecil tentunya layar segini tuh enak banget ya, termasuk aku. Tapi ya kalau misalnya kita udah kebiasaan HP besar, bakal perlu beradaptasi lagi kalau misalnya mau pakai HP dengan layar sekecil ini. Resolusi layarnya juga standar aja di 720p atau HD. Resolusi layar segitu bagiku udah cukup sih buat HP sekecil ini karena udah bisa ngasih ketajaman di angka 282 ppi. Baterainya awet atau enggak? Nggak usah dibahas lah ya, karena ini HP bekas. Jadi aku nggak tahu apakah baterainya masih normal atau enggak. Yang jelas ukurannya 3300 mAh. Cukup kecil kalau dibandingin sama HP-HP zaman sekarang. Jadi kalau misalnya dipakai seharian, mungkin dari pagi sampai sore itu harus ngecas lagi. Jadi ya sehari butuh ngecas 2 kali lah. Catatan lain yang mungkin penting buat kalian, dia cuma punya satu speaker ya. Jadi sistemnya masih mono. Lanjut terakhir kita bahas tentang kameranya. Kamera belakang dari HP ini cuma satu aja. Wajar karena ini HP 2017 dengan resolusi 12 megapiksel dan kualitasnya agak mediocre kalau menurutku. Dari segi detail kerasa biasa aja, warnanya cenderung agak lebih pucat dan nggak senyala kondisi aslinya. Jujur ini yang bikin aku nggak terlalu suka sih. Kalau kondisi cahayanya bagus banget, hasil fotonya masih bisa lumayan lah. Terus kalau buat ngefoto juga kita harus stabil banget ya tangannya, karena kalau goyang dikit itu udah langsung ngeblur gambarnya. Buat foto selfie yang 5 megapiksel di kamera depan, kualitas warnanya juga sama ya, agak sedikit lebih pucat ketimbang kondisi aslinya. Aku pribadi nggak terlalu suka sih, tapi ya cukup-cukup aja lah. Lanjut kita lihat hasil sampel videonya. Video ya. Oh, api rek. Masuk kayakmu. Oke. Emang rek, aku kadang memuji lo. Lagi direkam masuk udah kan. Akhirnya langsung poin. Semuanya ini adalah hasil rekaman kamera depannya. Ini bisa dibilang aku di depan cahaya yang lumayan terang sih. Tapi mungkin nggak yang terang banget, tapi ya lumayan lah harusnya. Ini rekaman kamera depannya bisa di 720p, bisa di 1080p, tapi ini pakai 1080p. Sebenarnya kalau saya lihat dari preview ini, menurutku kualitasnya kayak kamera depannya dan kamera belakangnya buat foto, warnanya lumayan pucat ya, kayak nggak kayak kondisi aslinya. Nih saya bilang lihat nih, kayak agak pucat dan aku sebenarnya kurang suka sih, kan kayak orang sakit aku ngelihatnya. Anyway, gitu aja yang bisa aku sampaikan. Dadah. Dan jadi itu yang bakal kalian dapatkan dengan harga 600 sampai 750 ribu kalau misalnya kalian beli HP ini. Gimana? Worth it gak menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oh iya, tulis juga barang apa yang enaknya kita bahas di video berikutnya. Dan terakhir, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Aku take 27 menit. Lumayan cepat. Biasanya sampai 40 menit gitu. Anyway, bye-bye.